seseorang. Ketika setan keluar, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga untuk mencobai dia. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah belah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah belah pasti runtuh. Jika iblis terbagi-bagi dan melawan dirinya, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa siapakah para pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat menyerang dan mengalahkannya, maka dia akan merampas segala perlengkapan senjata andalannya dan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku melawan aku, dan siapa tidak berimpun dengan daku mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ternyata perbuatan baik kadangkala tidak langsung disambut baik. Paling tidak apa yang terjadi dalam bacaan Injil tadi, Yesus itu mengusir setan sehingga orang yang tadinya bisu bisa berbicara. Baik toh itu. Kalau Bapak Ibu menyaksikan itu kan yang muncul wajarnya adalah, wah, puji Tuhan, syukur orang ini sudah sembuh dan lain sebagainya. Biasanya begitu. Tetapi tadi ada juga yang nyinyir. Ternyata nyinyir itu sudah jadi penyakit sejak zaman dulu ya. Ini jelas-jelas perbuatan baik, tetapi ada juga yang masih mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Melihat sisi negatifnya, melihat hal-hal yang kurang baik. Tetapi itulah bagi saya secara pribadi tantangan bagi kita para pewarta kabar gembira. Kita ini kan para pewarta kabar gembira atau good news. Dan tantangannya seringkali adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus ini. Kita berbuat baik, tetapi ada saja orang yang menanggapinya berbeda, tidak melihat sisi baiknya. Tapi memang good news atau kabar gembira itu ketika diwartakan mungkin juga tidak populer di kalangan banyak orang. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya lupa, ketika masih kadang-kadang nonton TV itu ada acara yang namanya Good News. Good News judulnya gitu. Lalu di acara itu beritanya bagus semua gitu loh. Tidak ada berita gosip, tidak ada yang menjelek-jelekan, tidak ada. Tapi beritanya bagus semua, kriminal nggak ada. Tapi ya acaranya nggak bertahan lama, lebih bertahan acara gosip, gitu-gitu, lebih bertahan acara-acara kriminal, misalnya kayak gitu. Lebih nggak tahu, mungkin masyarakat itu lebih senang, wah ada kriminal. Tapi ya wajar sih kalau misalnya kita lewat depan gerejanya nggak apa-apa kan kita nggak berhenti toh. Tapi kalau kebakaran mesti ngumpul nanti di depan. Ya kadang-kala terjadi seperti itu. Itulah yang mungkin terjadi kepada kita ketika kita menjadi pewarta kabar gembira. Kita menyampaikan hal yang baik, kita melakukan hal yang baik, kita melakukan kebenaran, belum tentu orang kemudian menerima dengan baik pula. Nah, yang penting adalah kita bisa seperti Yesus, walaupun digitukan tetap saja menyampaikan kebaikan, berbuat baik, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Dan yang harus kita hindari adalah kita menjadi pihak yang justru nyinyir. Sekali lagi, kita ini pewarta kabar gembira, tapi memang nyinyir ki lebih enak loh daripada mewartakan kabar gembira. Setuju nggak sih? Ya setuju toh. Setuju toh. Tapi memang benar, maksudnya apa, setiap kali kita mengobrolkan suatu perbuatan atau kadangkala kita jatuh kepada, ya saya sebut nyinyir itu lebih kepada melihat sisi-sisi negatif dari sesuatu hal.
Padahal mungkin saja tidak seperti itu atau sebenarnya itu hal yang positif. Maka saya sering mengatakan semakin kita sering melihat sisi negatif dari seseorang atau sesuatu, itu hal yang positif akan hilang. Maka kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kita adalah para pewarta kabar gembira, good news. Kita diharapkan untuk menyampaikan kabar gembira dalam hidup kita sehari-hari, dan semoga kita terhindar dari sikap-sikap yang terus memandang negatif sesuatu atau seseorang, sehingga kita kemudian tidak bisa melihat sisi-sisi negatif dari sesuatu atau seseorang tersebut. Mari hening sejenak, mohon kepada Tuhan.